Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Jumat 5 Agustus 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saya ajak Anda hari ini merenungkan tema Ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Saudara dan saudariku, marilah sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, menjadi pengikut Yesus itu ada konsekuensinya dan tidak gampang-gampang saja. Dalam Injil hari ini, Yesus garis bawahi dengan sangat jelas, setiap orang yang mau mengikuti Aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Kita yang mengklaim diri sebagai pengikut Yesus bisa langsung bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita menyangkal diri? Sudahkah kita pikul salib? Sudahkah kita ikut Yesus? Apa artinya menyangkal diri? Apa artinya memikul salib? Apa artinya mengikut Yesus? Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, menyangkal diri artinya sikap mengesampingkan apa yang menjadi kepentingan diri sendiri demi mengarahkan kehidupan pada apa yang menjadi kepentingan kerajaan Allah. Ini berarti ada pengakuan bahwa Tuhanlah selalu utama dan nomor satu dalam hidup, karena bukan hanya karena Dialah pencipta, tetapi juga Dia penyelamat. Dia memberikan keselamatan. Sedangkan memikul salib artinya seperti halnya Yesus yang menerima kematiannya dengan memikul salibnya sampai puncak Kalvari, maka setiap pengikut Yesus siap untuk mati terhadap ambisi-ambisi duniawi
dan mengarahkan hidup hanya pada keinginan Tuhan saja. Kita pengikut Yesus siap kehilangan apapun, bahkan nyawa sekalipun, demi kerajaan Allah. Saudara dan saudariku, Yesus tambahkan satu hal lagi, yaitu mengikut Dia. Mengapa Yesus garis bawahi lagi ini? Yang ketiga ini, apa artinya? Mengikut Yesus merupakan proses yang terus-menerus. Mengikut Yesus bukan sekadar komitmen yang dilakukan sekali saja, namun dilakukan seumur hidup. Mengikut Yesus butuh kejujuran, ketulusan, dan kesetiaan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dengan 3 hal di atas yang Yesus tuntut dari setiap pengikutnya, maka kita akan senantiasa disadarkan ketika kita berjalan dalam jalan kemuridan ini, ketika kita mengikuti Dia. Dengan menjalankan apa yang diminta Yesus, kita menyelamatkan nyawa kita. Kita membawa kemuliaan bagi kita. Apa itu? Menikmati kemuliaan Tuhan di surga. Dan itulah balasan setimpal dari Tuhan buat kita para pengikutnya. Saudara dan saudariku, mari kita berjuang untuk sungguh menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Semoga, mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia iman dan cinta sehingga kami boleh hidup dalam jalan kemuridan ini. Terima kasih karena kami Kau perkenankan untuk mengikuti Engkau sampai detik ini. Bantulah dan tolonglah kami agar kami mampu menyangkal diri, agar kami mampu memikul salib dan mengikuti Engkau dengan penuh komitmen dan juga setia. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha dan karya kita dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyummu.